Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan tugas kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama, Afitul Nahda saya sendiri. Yang kedua, Rita Hasanuddin. Yang ketiga, Ihwani Fatah. Yang keempat, Irman Nurjalil. Yang kelima, Muhammad Asgaf. Yang keenam, Nurul Asmi. Yang ketujuh, Juandi. Kami akan memaparkan materi dengan judul Teori Belajar Sosiokultur. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Belajar dan pembelajaran menurut para ahli. Nomor 1. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Menurut Profesor Dr. Suryono MPD dan Reksandus Haryanto MS 2012. Nomor 2. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Dr. M. Subri Sutikno 2006. 3. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Menurut Hamalik 2009. Nomor 4. Menurut Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan tingkat pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan sikap. Menurut Kasful Anwar dan Hendra Harmi 2011. Nomor 5. Menurut Sulamento, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan berupa hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Kasful Anwar dan Hendra Harmi 2011. Nomor 6. Sardiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah terjadi perubahan tingkah laku. Belajar akan membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Menurut Kasful Anwar dan Hendra Harmi 2011. Nomor 7. Pembelajaran sebagai seperangkat tindakan yang direncanakan untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian internal yang berlangsung di dalam diri peserta didik. Menurut M. Subri Sutikno 2006. 8. Menurut Dimyanti dan Mudiono 1999 mengertikan. Menurut Lindgren tahun 1997 menyebutkan bahwa fokus sistem pembelajaran mencakup 3 aspek, yaitu 1. Siswa merupakan faktor yang paling penting, sebab tanpa siswa tidak akan ada proses belajar. Kedua, proses belajar adalah apa yang dihayati siswa apabila mereka belajar, bukan apa yang harus dilakukan pendidik untuk membelajarkan materi pembelajaran. Ketiga, situasi belajar. Situasi belajar adalah lingkungan tempat terjadinya proses belajar dan semua faktor yang mempengaruhi proses belajar seperti pendidik, kelas, dan interaksi di dalamnya. 4. Menurut Syaiful, pembelajaran merupakan komunikasi dua arah mengajar yang dilakukan oleh guru dan belajar yang dilakukan oleh siswa. Kelima, Johnson dalam Atwi Supraman mendefinisikan pembelajaran sebagai interaksi antara pengajar dengan satu atau lebih individu untuk belajar. Direncanakan sebelumnya dalam rangka untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar kepada peserta didik. Keenam, Hamalik merinci makna pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seterusnya, ia mengatakan bahwa manusia yang terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya. Misalnya tenaga laboratorium, material meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur tulis.
fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audiovisual, juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi praktik belajar, ujian, dan sebagainya. Kapsul Anwar dan Hendra Harmi 2011. Pembelajaran adalah upaya menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah. B. Pengertian teori sosiokultural. Ada dua tokoh yang mendasari terbentuknya teori belajar sosiokultural. Yang pertama, Piaget. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa individu. Artinya, pengetahuan berasal dari individu. Siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebayanya, dibanding orang-orang yang lebih dewasa. Yang kedua, Vygotsky. Vygotsky, jalan pikiran seseorang dapat dimengerti dengan cara menelusuri asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial atau aktivitas dan bahasa yang digunakan, yang dilatari sejarah hidupnya. Peningkatan fungsi-fungsi mental bukan berasal dari individu itu sendiri, melainkan berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya. Kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky adalah: yang pertama, membantu memecahkan masalah; yang kedua, memudahkan dalam melakukan tindakan; yang ketiga, memperluas kemampuan; dan yang terakhir, melakukan sesuatu dengan kapasitas alami. Dalam Yuliani 2005, Vygotsky mengemukakan ada 4 tahapan ZPD yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran yang menyangkut ZPD, yaitu: tahap pertama, tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Seorang anak yang masih dibantu memakai baju, sepatu, dan kaos kaki ketika akan berangkat ke sekolah, tergantung anak pada orang tua dan pengasuhnya begitu besar, tetapi ia suka memperhatikan cara kerja yang ditunjukkan orang dewasa. Tahap kedua, tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. Anak mulai berkeinginan untuk mencoba memakai baju, sepatu, dan kaos kakinya sendiri, tetapi masih sering keliru memakai sepatu antara kiri dan kanan. Memakai baju pun masih membutuhkan waktu yang lama karena keliru memasangkan kancing. Tahap ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Anak mulai melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari orang dewasa. Setiap pagi sebelum berangkat, ia sudah mulai paham tentang apa saja yang harus dilakukannya, misalnya memakai baju, kemudian kaos kaki, dan sepatu. Mediasi merupakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya. Ada 2 jenis mediasi yang dapat mempengaruhi pembelajaran, yaitu: yang pertama, tema mediasi semiotik, di mana tanda-tanda atau lambang-lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya ini dapat dari hal yang belum ada di sekitar kita, kemudian dibuat oleh orang yang lebih paham untuk membantu mengkonstruksi pemikiran kita, dan akhirnya kita menjadi paham terhadap hal yang dimaksudkan. Kedua, scaffolding, di mana tanda-tanda atau lambang-lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya ini terdapat dari hal yang memang sudah ada di suatu lingkungan. Kemudian ada orang yang lebih paham tentang tanda-tanda atau lambang-lambang tersebut akan membantu menjelaskan kepada orang yang belum paham, sehingga menjadi paham terhadap hal yang dimaksudkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dalam Yuliani, Vygotsky mengemukakan ada 4 tahapan ZPD yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajarannya menyangkut ZPD, yaitu:
Tahap pertama, tindakan anak masih dipengaruhi dan dibantu orang lain. Contohnya, seperti seorang anak dibantu memakai baju, sepatu, dan kaos kakinya. Tahap 2, tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. Contohnya, anak mulai berkeinginan untuk mencoba memakai baju sendiri. Tahap ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Contohnya, anak mulai melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari orang dewasa. Pengaruh sosial kultural pada perkembangan kognisi. Pengaruh sosial pada perkembangan kognisi. Menurut Vygotsky, anak adalah seorang explorer yang punya rasa ingin tahu tinggi, sangat aktif dalam pembelajaran, selalu ingin menemukan sendiri dan mengembangkan pemahaman baru. Namun demikian, Vygotsky lebih mengatakan pada kontribusi sosial dalam proses perkembangan dan tidak melihat peranan besar dalam penemuan sendiri. Perkembangan pertama dalam lingkup sosial muncul dalam individu sebagai kategori intrapsikologikal dan kemudian pada anak sebagai kategori intrapsikologikal. Contohnya adalah voluntary attention atau perhatian otomatis, logical memory atau memori logis, pembentukan konsep. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan harus dilihat dari perspektif 4 tahap yang saling berhubungan dalam interaksi anak dengan lingkungan. Yang pertama, perkembangan ontogenetik adalah perkembangan individu sepanjang hayat, digunakan oleh hampir semua ahli psikologi dalam menganalisis perkembangan manusia. Yang kedua, perkembangan mikrogenetik mengacu pada perubahan yang terjadi pada waktu yang relatif singkat, misalnya perubahan yang dapat dilihat pada saat anak memecahkan masalah penjumlahan pada setiap minggunya selama 11 minggu. Yang ketiga, perkembangan filogenik adalah perubahan yang berskala evolusi, diukur dalam ribuan dan bahkan jutaan tahun. Vygotsky sendiri berpendapat bahwa untuk pemahaman sejarah spesies dan dapat memberikan masukan dan perkembangan anak. Yang keempat, perkembangan sosio-historikal mengacu pada perubahan yang terjadi pada budaya, kepercayaan, norma, dan teknologi. Selanjutnya yaitu pengaruh sosiokultural pada perkembangan kognisi. Pengaruh sosial pada perkembangan kognisi. Menurut Vygotsky, anak adalah seorang explorer yang mempunyai rasa ingin tahu tinggi, sehingga sangat aktif dalam pembelajaran, selalu ingin menemukan diri sendiri dan mengembangkan pemahaman baru. Namun demikian, Vygotsky lebih menekankan pada kontribusi sosial dalam proses perkembangan dan tidak melihat peranan besar dalam menemukan penemuan sendiri. Perkembangan pertama dalam lingkup sosial muncul dalam individu sebagai kategori interpsikologikal dan kemudian pada anak sebagai kategori intrapsikologikal. Contohnya adalah voluntary attention atau perhatian otomatis, logical memory atau memori logis, pembentukan konsep dan perkembangan kemampuan memilih. Kedua, pengaruh budaya pada perkembangan kognisi. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan harus dilihat dari perspektif 4 tahap yang saling berhubungan dalam interaksi anak dengan lingkungan. Pertama, perkembangan ontogenik adalah perkembangan individu sepanjang hayat, digunakan oleh hampir semua ahli psikologi dalam menganalisa perkembangan manusia. Kedua, perkembangan mikrogenik mengacu pada perubahan yang terjadi pada waktu relatif singkat. Misalnya perubahan yang dapat dilihat pada saat anak memecahkan masalah penjumlahan pada setiap minggunya selama 11 minggu. Ziegler dan Jenkins 1989. Ketiga, perkembangan filogenik adalah perubahan yang berskala evolusi,
diukur dalam ribuan bahkan jutaan tahun. Vygotsky sendiri berpendapat bahwa untuk pemahaman sejarah spesies dapat memberikan masukan pada perkembangan anak. Keempat, perkembangan sosiohistorial mengacu pada perubahan yang terjadi pada budaya, kepercayaan, norma, dan teknologi. Aplikasi teori sosiokultural. Penerapan teori sosiokultural terdapat dalam 3 jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan informal atau dalam keluarga. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda manakala berasal dari keluarga yang berbeda karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga beragam. Misalnya tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi keluarga, keharmonisan dalam keluarga, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak. Misalnya kursus membatik. Nah, pendidikan ini diberikan untuk membekali anak hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakatnya. Yang ketiga, pendidikan formal atau pendidikan di sekolah. Aplikasi teori sosiokultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain kurikulum, siswa, dan juga guru sebagai pengajar. Kelebihan dan kekurangan teori sosiokultural. Berdasarkan teori Vygotsky, akan diperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi atau mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental. Selanjutnya, anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Yang terakhir, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal, tetapi lebih merupakan konstruksi, yaitu proses mengonstruksikan pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian kelemahan dari teori sosiokultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu diteliti oleh para teoriwan perilaku. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.